Oke, kali ini aku menerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent part 17. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yetian berhasil meningkatkan bakat kopinya dan bisa mengkopi bakat 2 kali dalam sebulan. Dan jangkauannya sampai 500 meter. Yetian sudah menggabungkan bakat ruang ke tubuhnya. Efek penggabungan itu membuat Yetian sedikit kelelahan. Tapi itu berhasil. Bakat ruang sudah tersedia di dalam statusnya. Teleportasi, persepsi ruang, jejak ruang, dan ruang portable. Bakat ruang adalah salah satu yang terkuat yang pernah Yetian lihat. Yetian mencoba kekuatan barunya dengan membentuk ruang portable. Dia membuat ruang itu berbentuk kubus dengan volume ruangannya 125 meter kubik. Ruang penyimpanan milik Yetian hanya 30 meter kubik dan mudah untuk dicuri. Dan dengan ruang portable ini, barang-barang Yetian bisa semakin aman. Yetian memasukkan semua yang ada di kantong ruang ke ruang portable. Dengan tersenyum, Yetian bersemangat, ayo looting lebih banyak lagi. Sementara itu di luar gua, terlihat Yueling yang sedang duduk santai. Kelihatannya dia menjaga Yetian yang ada di dalam gua. Yetian keluar dan mendekati Yueling. Dia memandangi wajah Yueling yang benar-benar mirip dengan adiknya Yeyu. Memikirkan itu, Yetian penasaran apa yang dilakukan Yeyu. Yueling membuka mata dan bilang, kau sudah menyesuaikan energimu. Yueling berdiri dan mengembalikan pedangnya ke inventory. Yetian berterima kasih ke Yueling yang sudah menjaga goanya. Yueling ingin keluar dari Secret Realm secepat mungkin karena sudah mendapatkan yang dia inginkan. Apakah Yetian ingin ikut? Yetian bertanya, apa kau keluar sekarang? Sebenarnya aku masih mau merasakan Secret Realm ini, dan mungkin aku akan keluar nanti saja. Mendengar itu, Yueling mengomel, kau tidak tahu tempat ini sangat berbahaya kalau kau sendirian. Ini tidak semudah yang kau pikir. Yetian mengatakan bisa melindungi dirinya sendiri dan jangan khawatir. Yetian mengajak Yueling, dia akan mengantarnya menuju ke titik teleportasi. Yueling harus sampai di sana sebelum fajar. Yueling di dalam hati sangat kesal dan ingin mencari cara agar Yetian mau keluar bersama dengannya. Setelah itu keduanya berlari ke lokasi dan hampir sampai. Tapi saat itu keduanya berhenti karena mereka tahu ada yang bertarung tidak jauh dari sana. Ledakan terjadi di sisi lain. Yueling yakin mereka itu pasti merebutkan harta karun. Tapi dia bingung siapa mereka itu. Yetian yang melihat itu sangat senang sekali karena dia ingin mencoba kekuatan barunya. Space Talent, Spatial Perception. Yetian bisa merasakan perasaan dari jauh dan bisa melihat dari jauh juga. Dia melihat ada 2 orang yang sedang bertarung. Yetian melihat ada bis yang sudah mati di dekat mereka. Terus kenapa kedua orang ini bertarung padahal bis itu sudah mati? Zhang Kai, harta karun itu milikku, cepat berikan. Rusa itu sudah mati dan kau tahu siapa yang membunuhnya. Kedua orang ini kembali beradu serangan. Sementara itu di atas bukit terlihat Yetian dan Yueling. Yueling mengenal keduanya, itu Li Kang dan Zhang Kai. Hubungan antara keluarga Li dan keluarga Zhang selalu baik, tapi kenapa keduanya saling membunuh? Yetian menggunakan spatial perception sekali lagi dan ingin memperjelas alasan apa yang membuat keduanya bertarung. Mereka pasti merebutkan harta karun, tapi di mana? Yetian kembali fokus dan ke bis yang sudah mati. Dan akhirnya Yetian menemukan sesuatu yang tumbuh di mulut bis tersebut. Pertarungan Li Kang dan Zhang Kai terus berlanjut, dan sampai suatu saat keduanya ini saling mendapatkan serangan telak, dan keduanya pun tergeletak.
Tampaknya kedua orang ini mati di waktu yang bersamaan. Yueling sadar dengan hal tersebut dan tidak menyangka kedua orang itu akan mati bersamaan. Yueling dengan cepat menuju ke sana. Yetian bertanya, "Kau mau apa ke sana? Bukannya kau mau ke gerbang teleportasi?" "Sayang kalau mereka tidak kita looting," kata Yueling yang sudah tidak sabar melihat hasil lootingnya. Yetian mengikutinya dari belakang dan dia menyarankan kali ini tidak akan membagi rata hasil looting. Siapa yang pertama mendapatkannya, maka dia yang akan memilikinya. Yueling setuju, jangan menyesal nanti. Aku tidak akan pernah menyesal, kata Yetian. Di dalam hatinya dia senang kalau kau bisa menemukan tanaman spiritual itu, maka kau yang akan kalah. Yueling menambah kecepatannya. "Oke, kalau begitu jangan salahkan aku nanti." Yetian pura-pura kaget dan bertanya kenapa Yueling menambah kecepatannya. Yueling sudah sampai di lokasi, Li Kang dan Zhang Kai mati. "Pertama, aku akan mengumpulkan kantung penyimpanan mereka," kata Yueling yang sudah mulai mengambil. Yueling yang bersemangat memulainya dengan kantung penyimpanan Zhang Kai dan tak tunggu lama dia sudah mengambilnya. "Hahaha, semuanya punyaku," kata Yueling sangat senang dengan hasil jarahannya. Yetian tetap pada tujuannya kepada bis yang sudah mati. Dia menduduki bis tersebut. Yetian bertanya, "Apa kau mau mayat ini?" "Mayat bis raksasa. Badannya memang besar tapi itu tidak berharga. Kalau kau mau, kau boleh mengambilnya. Tapi aku tidak mau." Yetian bertanya lagi, "Apakah kau yakin?" Yueling dengan kesal berteriak, "Tidak mau. Terserah kau apakan monster itu." Tian senang mendengar itu. "Kalau begitu jangan menyesal." Yueling menyaut, "Itu cuma mayat monster dan aku tidak peduli." Saat itu Yetian membuka mulut besar monster itu dengan dua tangannya. Dan dia melihat adanya bunga yang tumbuh di lidah monster itu. Yueling yang melihat itu pun langsung terkejut. "Wow, aku beruntung sekali ada tanaman spiritual di mulutmu." Yueling yang tahu itu sangat kaget. "Cepat tunjukkan tanaman spiritual itu padaku." Yetian kaget dan bertanya, "Memangnya kenapa? Ini kan punyaku." Yueling melihat tanaman itu dan mengatakan kalau ini adalah Fire Spirit Talent Grass. Yetian sudah menduga kalau Yueling pasti mengetahuinya. Yetian bertanya apakah bunga ini sebegitu berharganya. Yueling menyuruh Yetian berhati-hati terhadap bunga itu, karena Yetian saat ini sedang menggoyangkan tangannya. Yueling dengan tawa lebarnya bertanya, "Bagaimana kalau kita barter?" Yetian kaget dengan tawaran dadakan Yueling. Yetian bertanya, "Apa gunanya benda ini sampai-sampai keluarga Zhang dan keluarga Li saling bunuh untuk mendapatkannya?" Yueling menjelaskan, kemampuan bunga ini sangat sederhana. Hanya ada satu, memberikan bakat api. Yetian merespon itu dengan biasa saja. Yueling bertanya, "Apakah kau tahu artinya menambah satu bakat?" Beberapa keluarga besar hanya mempunyai beberapa bakat kultivasi tingkat yang sangat tinggi, tapi mereka tidak ada bakat khusus. Jadi talent tipe serangan tingkat atas seperti Fire Spirit Talent Grass seperti ini sangat berharga bagi para keluarga. Yetian di dalam hati mengatakan, "Aku mempunyai bakat kopi tanpa batas yang bisa mengkopi bakat milik orang lain. Jadi tanaman ini jelas tidak berguna untukku. Sebenarnya seorang Ancestor King level di keluargaku sangat membutuhkan bakat khusus. Kalau dia bisa mendapatkan Flame Talent ini, maka kemampuan bertarungnya akan meningkat pesat." Yetian paham, "Karena kau sangat menginginkannya, ku berikan saja padamu." Yueling kaget saat Yetian memberikan itu ke dirinya. "Tentu saja aku tidak memerlukannya, adikku pun juga tidak. Dia lebih berguna untukmu." Yueling ragu menerima itu.
Setelah itu Yetian berbalik dan akan mencari harta karun lagi. Siapa tahu ada yang lebih berharga. Yueling sangat senang. Inilah manusia. Sebagian orang melihat benda ini sangat berharga sampai mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Tapi bagi sebagian orang juga menganggap benda ini biasa saja dan memberikannya begitu saja. Yetian memang bukan orang biasa. Yetian sendiri mempunyai ide lain. Benda itu memang tidak ada guna baginya. Jadi dia memberikan ke Yueling agar Yueling berhutang padanya. Dan setelah itu mungkin Yetian bisa mendapatkan diskon lebih besar saat berbelanja di Martial Pavilion. Setelah itu keduanya sudah sampai di lokasi di mana teleportasi untuk keluar dari Secret Lair. Yueling bertanya apa Yetian yakin tidak ikut dia pulang. Ya, aku masih mau di sini. Yueling pasrah. Kalau begitu kantung penyimpanan dan Heavenly Soul Flower ini untukmu. Aku akan berikan satu lagi untukmu. Bagaimanapun aku tidak bisa mengambil barangmu tanpa membayar apapun. Yetian menerima itu dan berterima kasih. Yueling menasihati Yetian dalam beberapa hari terakhir bulan ini akan lebih bahaya di dekat titik teleportasi, jadi Yetian harus hati-hati. Yetian paham. Yueling berpamitan dan akan pergi dulu. Tidak lupa Yueling mengatakan kalau ketemu orang dari keluarga Yun, pastikan jangan memprovokasinya dan cobalah untuk menghindar dari mereka. Ada beberapa expert king level di keluarga mereka dan tidak baik untuk memprovokasi keluarga Yun. Yetian merenung keluarga Yun. Salah satunya adalah King Yunhee. Yueling memanggil Yetian. Aku akan menunggumu di luar. Yetian melambaikan tangan ke Yueling yang sudah melompat menuju ke pintu teleportasi. Yueling tahu sebentar lagi Yetian pasti meninggalkannya dari segi kekuatan. Jadi dia harus berlatih lebih keras lagi. Kalau tidak, Yetian akan jauh di depannya. Yueling sudah keluar dari Secret Lair. Yetian mengatakan penghalang itu sudah pergi dan sekarang waktunya bersenang-senang. Yetian tidak akan menahan dirinya lagi dan mulai menjelajah tempat misterius ini. Sementara itu di dunia luar terlihat ada gejolak energi di portal. Baru 2 hari dan sudah ada orang yang mau keluar. Saat itu ada orang yang terjatuh dengan sangat keras. Orang di luar sangat penasaran apakah orang ini mempunyai banyak harta karun. Tapi mereka ini tahu orang ini keluar setelah 2 hari saja dan dari luka parah yang dia terima, orang ini pasti sangat lemah dan tidak mungkin mempunyai harta karun yang bagus. Tapi mereka ingin tetap merebut harta yang dia punya. Yang ternyata itu adalah Yueling. Dia keluar dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Banyak sekali luka di tubuhnya. Apa yang terjadi sama Yueling? Saat itu ada orang yang tergesa-gesa menuju ke sana. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenal Yueling. Dia bertanya-tanya kenapa Yueling berakhir seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Yueling bangun dan sadar. Dia mengatakan, kita pulang saja dulu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi chapter 70 sampai 72. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.